Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Catur Utomo, NPM 181000075 kelas C, mata kuliah Teknik Penulisan Kerja Ilmiah. Saya di sini akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Fenomena Penelataran Terhadap Anak yang Terabaikan oleh Orang Tuanya di Indonesia, yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ya, yang pertama ada latar belakang penelitian. Di sini saya menulis hak asasi manusia merupakan hak ilahi yang tidak diberikan oleh manusia, tidak pula diberikan oleh undang-undang. HAM sudah melekat semenjak manusia wujud dari janin kandungan sampai manusia meninggal dunia. HAM bersifat universal dan keberadaannya patut dihormati serta diakui oleh setiap negara di dunia karena mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ciri daripada negara hukum yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Hak asasi manusia di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hingga aturan khusus yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Indonesia termasuk negara yang melindungi hak asasi manusia bagi warga negaranya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam membentuk kepribadian seseorang. Keluarga merupakan sarana yang efektif dalam membina moral karena di dalam lingkungan keluarga hubungan ibu itu perannya sangat penting bagi anak-anaknya. Walaupun begitu, masalah perkembangan anak bukan hanya tanggung jawab ibu itu sendiri, namun tanggung jawab anggota keluarga lainnya ikut turut dalam perkembangan anak tersebut. Anak-anak terlantar adalah masalah sosial yang kompleks. Di Indonesia banyak sekali anak-anak yang terlantar. Pelantaran anak perlu memperhitungkan pengaruh keluarga atau rumah tangga. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejadian anak terlantar di Indonesia dan mempertimbangkan efek rumah tangga tersebut. Yang kedua ada identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya yang pertama ada bagaimana pelindungan hukum terhadap anak tersebut, dan yang kedua mengapa dapat terjadi penelantaran anak di Indonesia, dan yang ketiga bagaimana penyelesaian kasus penelantaran anak di Indonesia. Dan yang ketiga ada tujuan penelitian. Yang pertama ada untuk mengetahui bentuk pelindungan hukum terhadap anak, dan yang kedua untuk mengetahui mengapa anak di Indonesia banyak sekali yang terlantar oleh orang tuanya, dan yang ketiga untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian kasus penelantaran anak di Indonesia. Dan yang keempat itu ada manfaat penelitian. Yang pertama ada kegunaan penelitian secara teoritis. Dengan penelitian yang saya teliti diharapkan agar dapat mengembangkan ilmu hukum dan untuk meningkatkan pemahaman di bidang hukum. Dan yang kedua adalah di bidang praktis. Mengapa? Karena bermanfaat terhadap penulis hukum dan dapat bermanfaat juga untuk masyarakat, terutama instansi Komisi Nasional Perlindungan Anak. Sekian pemaparan proposal penelitian yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebenarnya ini proposal belum komplit. Nanti saya akan komplitkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.